Halo, Halo semuanya. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ya. Nih, ada Ruang Ngobrolnya. Baru saja aku sama Jojo nonton Pengabdi Setan 2. Communion. Komunion Eh, ini hari pertama ya? hari pertama Kita take berarti di hari Kamis. tanggal 4 Agustus Sore. 2022 sore. Yes. Jadi kita barusan nonton tadi siang, baru Iya. selesai kita langsung tag. Oke. Film yang aku dulu ya, Jo? Ya, silakan. Film yang menakutkan, film horor yang bagus. Ya. Lebih skalanya, skala produksi, pemain, adegan jauh lebih gede Lebih gede. daripada Pengabdi Setan pertama. Secara atmosfer juga ya bisa dibilang lebih menakutkan dari yang pertama karena ini tempatnya luas. Iya. Dan di rumah susun. Kalau yang nonton trailernya pasti udah tahu. Buat temen-temen yang penggemar horor dan emang takut tapi nonton, Ya. ini works banget. Mungkin kata sifat yang tepat buat menggambarkan apa yang Mas Bagas barusan bilang soal setting yang menakutkan itu ada klaustrofobik, jadi lebih klaustrofobik. Tertutup, ruang Lebih tertutup, tertutup. ya? Jadi kayak Ruang kita tertutup. main Resident Evil 2 ini. Iya, iya. Kan lorong-lorong Iya, gelap iya, kayak iya, gitu. iya. Kalau Betul. film pertama itu kan rumah di tengah hutan, Iya, jadi betul. masih terbuka. Masih Dan terbuka, meskipun yang menakutkan adalah kesunyiannya ya. kesunyiannya, ya walaupun mungkin rumahnya nggak, kamar kecil, rumahnya juga nggak seberapa besar, tapi kan itu ya kita di rumah kan Di rumah ya sendiri. di rumah sendiri tetap merasa terbuka kan. Iya, Sunyi mungkin karena Iya. sekitar hutan, tapi ya klaustrofobik. Iya. Yang ini lebih klaustrofobik gitu, berasa sempit kayak gitu, banyak lorong-lorong gelapnya kita nggak Mungkin tahu apa. mungkin yang klaustrofobia itu akan sesak napas kali ya. Nah ya itu kalau yang teman-teman punya itu klaustrofobia, takut tempat-tempat sempit Ya. gelap. Lift, Ya, lift gitu. Ya ini mengerikan dan hampir semua adegannya sih. Ya itu tadi works sih. Works aja, Maksudnya fine. Emang fine sebagai film horor yang oke banget. Kayaknya mudah-mudahan sih pendapatannya juga oke. Sekali lagi settingnya aku suka banget karena ini dusun apa aja kotor pro dusun-dusun yang ya belum furnish lah. tujuh ya secara arsitektur bisa dibilang bukanlah yang nggak ke furnish, nggak dicat, nggak diapa-apain. Kayaknya kayak memang gitu. belum selesai kan. Iya, kalau memang Kalau filmnya? iya, kalau udah nonton behind the scene wawancara sama Joko Anwar ini kan memang bangunan terbengkalai. Ya, Memang kelihatan banget sih. betul. Yang akhirnya kemudian ya udah dijadikan rumah susun murah. Iya. Gitu kan. Nah, aku suka banget karena ini sangat mirip dengan The Raid pertama, rumah susunnya. Itu sangat mirip dengan The Raid pertama. Jadi emang nuansanya bagus sih. Nah, sekarang soal filmnya bagus atau enggak, filmnya bagus kata teman. Filmnya bagus. Film horor yang bagus, semuanya bekerja dengan baik, kengeriannya jump scare-nya Iya. itu bekerja Dan dengan dari segi sinematografi itu sebenarnya Joko Anwar itu apa ya, selalu memberikan kita waktu untuk kemudian mencerna visual. Iya. Dan take-take-nya panjang kayak gitu. Betul, Jadi betul. tuh kita tuh benar-benar ngerasain ini ruangannya di mana, Iya, berapa iya. lama, ada apa di sudut-sudutnya gimana gitu. Jadi Logis semua. Logis semua. Jadi Logis dengan minimnya cut kita bisa ngeprosesnya tuh tetap lanjut terus gitu. cut filmnya memang betul yang Jojo bilang lambat, tapi bukan pelan. Tapi sesuai yang dibutuhkan, sesuai Kan kebutuhan semua. masih istilahnya orang buat waktu buat ngeregister informasi. Iya, nah buat penonton yang kayak kami yang memang nonton tuh menganalisis film gitu ya, nggak cuma nonton aja gitu, itu works karena buat kami akan melihat kira-kira misalnya ya munculnya dari sebelah mana, musik kayak gini itu kira-kira mau ada apa, kayak gitu tuh itu oke, pewarnaan, terus kemudian pencahayaan segala macam itu kami seneng banget menganalisis hal-hal semacam Iya. itu. Dan kalau kita ngomongin shot lagi Iya. ini juga baru kepikiran, kalau kita sadar shotnya white semua loh. Betul. Mungkin kalau film horor lain kan banyaknya shotnya mungkin medium close up kan, dan Padat. padat ganti frame terus Ya. tiba-tiba ada sesuatu. Kalau ini tuh shotnya lebar lumayan. Jadi kan lumayan bikin kita merasa ngeri dengan ini sekitar segini ada apa ya. Jadi lumayan lah. Secara bagus. Iya, secara pengalaman menonton dan tampilan yang disuguhkan oleh film ini tuh jelas sangat lebih dewasa Iya. daripada yang sebelumnya, Pengabdi Setan yang sebelumnya gitu. Oke gitu. Nah, cuman ternyata teman-teman aku sama Jojo tuh juga
setelah filmnya selesai, maksudnya kredit title Iya. itu kita ternyata merasakan punya keresahan yang sama. Iya. Apakah itu akan ada di video selanjutnya? Bukan. Oh bukan, apa mau lanjut? Oke. Oke. Keresahannya tuh adalah ternyata kami berdua itu nonton ini terbangun, terpanggil karena memang pengen dapat lebih akan atas lore Iya. Jadi kalau dari film ini. kita ingat film di akhir itu kan si siapa? Pengabdi Setan pertama. Pengabdi Setan yang pertama. Siapa? Fahri Albar lah karakternya. Fahri Albar yang waktu- dansa di dalam Iya, waktu kamar. dansa di dalam kamar itu kan kita melihat ada peta Indonesia ya. Iya. Terus ditandain di pinpoint kayak gitu, di pinpoint pakai paku ya kayak gitu. Terus ada jar toples isinya benih-benih merah yang Merah. dipakai buat sama pocong. Yes. Dan mereka kalau nggak salah bilang ini boleh dikoreksi ya di kolom komen. Karena kita belum nonton lagi ya. Iya, belum nonton lagi. Saatnya memanen. Iya, tapi yang jelas indikasinya bukan indikasi, terindikasi dari adegan itu adalah memang benar akan ada sesuatu yang besar terjadi, tapi itu by design. Iya, dan pengabdi setan ini ternyata bukan sekelompok pengabdi setan kecil-kecil, itu ternyata organisasi besar. Dunia. Kelas, Bisa- maksudnya dunia adalah orang dari banyak negara itu tahu dan menjadi bagian dari situ mungkin. Mungkin, tapi waktu aku menontonnya aku cuma melihat, oh ternyata ini terorganisir gitu. Iya. Mereka nggak cuma mengabdi satu setan terus ya mereka bikin niche kelompoknya sendiri, nggak, ternyata mereka punya masa juga di mana-mana gitu. Dan itu implikasi di peta Indonesia itu tadi. Dan ternyata setelah kita tonton, ini dari aku dulu ya, Ya. setelah aku tonton tadi, awalnya di adegan awal film kita semua kayak wah, karena Opening intronya atau intro? nah, openingnya bagus banget Bagus karena ternyata kejadian ini diimplikasikan punya hubungan dengan salah satu event besar di Indonesia pasca kemerdekaan, yaitu Konferensi Asia Afrika di Bali Ya, tahun 1955. tahun 1955 kayak gitu. Dan itu ditemukan oleh seorang polisi, dan polisi juga bilang wah ini bakal ada sesuatu yang Grand plan lah. grand plan lah, sesuatu yang besar dan jahat, yang evil ya. Dan udah sampai di situ kemudian langsung masuk ke Tahun 84 di mana ini adalah sekitar 3 tahun setelah film pertama. iya 3 tahun setelah. Nah, itu tadi yang Jojo sampaikan bahwa memang kita tuh ngerasa dikasih harapan tentang Iya. lore yang Iya. ini tuh apa sih sebenarnya. Dan di sini tadi diwujudkan, di film kedua ini diwujudkan yang disembah oleh para pengabdi setan itu apa Iya. sebenarnya. Masalahnya adalah buat kami, sekali lagi ini buat kami Buat ya, kami berdua. teman-teman, karena kami tuh benar-benar pengen tahu lore-nya. Betul. Kami tuh bukan lagi nyari horornya. Iya. Bukan horor tuh bonus aja buat Ya, kita kami. udah expect ini ya bakal menjadi produk horor yang Iya, bagus. yang bagus di Joko Anwar gitu loh gitu. Jadi yang kami tuh nggak dapat itunya, nggak dapat apa ya, lore yang kami cari itu nggak ada. Karena kalau menurut Jojo memang benar bahwa ini tuh dia itu lore-nya tuh dikasih di awal film dan di akhir film seperti film pertama. Iya. Gitu. Nah, masalahnya adalah semua kejadian, semua hal yang terjadi di sepanjang film ini tuh adalah berkisar tentang lagi-lagi kakak beradik itu Iya. sama bapak. Memang bapak ada sedikit ya Iya. dibuka masa lalunya, tapi lebih banyak juga orang-orang baru. Iya. Gitu loh. Jadi yang Jadi persis kayak Mas Bagas bilang tadi, apa ternyata filmnya sama seperti film yang pertama itu juga yang aku rasakan. Jadi bisa aku bilang mungkin 80 atau enggak mungkin sampai 90% film itu tuh film menjual soal ke sisi horor film Iya, ini. iya, ya film horor Film aja. horor, film horor aja. Genre Genrenya bagus. Tapi Bagus, film bagus. tapi film horor. Nah, lore yang sempat kita harapkan di awal itu ternyata cuma muncul di intronya Iya, doang. iya. Dan mungkin di akhir ketika mereka sudah ngumpul di aula mengadakan upacara yang mengorbankan bapaknya itu tadi, dan Iya. itu pun juga sebenarnya tidak menjawab banyak pertanyaan. Dan di akhir film juga ternyata ada muncul pertanyaan baru. Jadi mungkin buatku pribadi, mungkin juga buat Mas Bagas, dari segi struktur film ini mirip dengan yang pertama. memang bagusnya adalah ini kan ada karakter wartawan yang gondrong keriting Iya. yang memang sudah muncul di film pertama. Iya. Kemudian di film kedua ini perannya lebih dalam lagi. Iya, dan kita bisa lebih paham ya kenapa dia tuh getol banget urusan kayak kita. Iya. Ternyata di intro dijelasin. Dijelasin. Nah, sebetulnya itu kan pijakan yang bagus banget. Pijakan yang bagus untuk banget. membuka lore. Karena Iya. dia salah satu orang yang nggak bisa dibilang paling ngerti, tapi setidaknya lebih ngerti daripada Yang kakak lain. beradik. Iya. Gitu, kakak beradik yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa ini, belum ngerti apa-apa ini. Nah, tapi teman-teman ini tuh kayak ibarat kita nonton MCU, kita tuh pengen tahu sebenarnya tuh nanti dari nonton Avengers pertama ke Avengers terakhir selama bertahun-tahun itu
sebetulnya tuh apa sih yang mau dibangun. Iya. Nah, Thanos-nya tuh kan mulai dimunculkan di film pertama. Betul. Gitu. Kalau di Avengers pertama. Iya. Nah, ini tuh mau ke arah sana dari film pertama tuh udah kerasa. Masalahnya ini tuh nggak, porsi kemunculan lore-nya atau cerita besarnya itu nggak sama sekali nggak sebanding. Bahkan ya kalau film kan kita ada 3 babak. Ya. Ya itu berarti film itu ada 3 bagian lah. Ya bahkan buatku pribadi versi lore-nya itu ya kurang dari sepertiga. Kurang dari sepertiga. Sepertiga mungkin setengah, sepertiganya lagi. Iya. Jadi apa ya teman-teman? Ya mungkin teman-teman yang nonton ini emang suka horor aja. Iya. Silakan aja, dan sekali lagi untuk kesekian kalinya kami bilang ini film yang bagus, tapi tuh kami tuh ngerasa penonton film Pengabdi Setan kedua ini juga ini Jo, pada saat nonton adegan-adegan segala macam tuh nggak kayak kita yang ini kan ya mereka nonton aja gitu. Mungkin ada, jelas ada, tapi mungkin nggak banyak yang ngerunut dari kejadian pertama ini harusnya apa sih ini, kenapa gini. Dan nggak menutup kemungkinan juga nih sekarang pasca Pengabdi kakek di Desa Menari. Bisa dibilang ya nggak, kemungkinan besar kan Indonesia bakal punya banyak penonton horor baru. Oh iya. Kayak gitu, apalagi setelah Ivana. Ya betul. Yang mungkin juga belum nonton Pengabdi Setan pertama. Langsung loncat ke sini. Loncat ke sini atau mungkin ikatannya sama-sama. Iya. Karena jaraknya 5 tahun dari film pertama. Jaraknya 5 tahun dari jarak rilisnya. Gitu ya lumayan untuk mengaburkan pernyataan, tapi kan kayak di Netflix gitu ada Pengabdi Setan pertama gitu, jadi mungkin ada bagusnya kalian nonton dulu Pengabdi Setan pertama sebelum benar-benar nonton yang kedua, karena ini direct sequel teman-teman. Ini sadar gak tadi nonton? Ini kita kita udah spoiler ya tadi ya? Nggak spoiler banget sih, tapi ini kan ruang ngobrol biasanya ngomong apapun. Kamu sadar gak sih pas nonton? Pas masuk ruangan kerja yang ada kursi gitu, balik kan itu adiknya. Iya. Kamu sadar gak di bioskop itu ada yang iya betul. Jadi di bioskop itu kan ada ini major spoiler ya. Major spoiler. Ada major revelation. Adiknya yang film pertama kan hilang. Jadi yang keduanya nongol. Tapi yang kaget memang karakter utama. Tapi di satu teater itu nggak ada yang kaget. Aku langsung bilang di sini Jojo, adiknya Jojo. Iya mas. Kayak gitu. Jadi kok ada di sini gitu. Tapi nggak ada yang. Tapi kita nggak dapetin vibe itu. Di bioskop mending aja. Apa yang mereka mungkin lupa atau mungkin belum nonton atau sama-sama kita juga kurang. Nggak ngerti. Beda satu lagi mas. Kamu kalau nonton film itu kan selalu mencoba menekan pengusaha masalahnya apa, pertanyaannya apa, solusinya. Iya, betul. Oke. Kamu merasa nggak? Atau kalian juga merasa nggak? Film ini pertanyaannya sama film pertama tuh nggak jauh beda. Betul. Cuma kayak mereka tinggal disamperin setan, gimana caranya survive, kabur. Jadi film pertama itu kakak beradik Tara Basro ini kaget kenapa di rumah mereka seperti itu, kenapa ibu seperti itu, terus kemudian muncul kejadian-kejadian. Betul. Nah, mereka tinggal di apartemen ini udah 3 tahun. Ini tahun ketiga. Kemudian di tahun ketiga ada kejadian-kejadian yang muncul, terus kemudian membuat mereka kayak bahkan bukan berarti nggak ingat ya, mereka ingat kita melihat fotonya ibu. Ibu penyanyi terkenal kan? Iya, ibu memang penyanyi terkenal. Di salah satu penghuni apartemen rusun ini ada yang ngefans sama ibu punya piringan hitam. Itu kantor itu tadi ternyata? Iya, kantor itu tadi kan. Kantornya Fahri Albar. Iya, yang ada mau ke atas. Iya. Bukan ya, itu beda lagi ya? Oke. Yang ada banyak piringan hitam ibu itu kamarnya Fahri Albar. Oke. Gitu. Jadi itu tuh tidak membuat, setelah melihat foto itu baru Tara Basro dan adik-adiknya merasa ini ada hubungannya sama ibu. Dan itu udah sepertiga terakhir. Hampir terakhir. Kayak gitu loh. Dari awal ke kemunculan atau kengerian atau teror itu lama. Iya. Lama teman. Jadi kalau mungkin kita pakai, kalau aku bilang pertanyaan utamanya adalah seberapa besar organisasi Pengabdi Setan dari intro, kan kita diperkenalkan di intro tadi. Itu tuh baru dijawab di sepertiga di akhir film. 2/3 di awal itu tuh pertanyaan yang berbeda lagi. Pertanyaan yang berbeda. Kejadiannya juga. Mereka tuh cuma hidup di situ, ada kejadian. Kita menyaksikan bagaimana kejadian aneh itu berlangsung, terus mereka mencoba survive. Simple itu aja. Sekali lagi teman-teman, filmnya bagus, silakan ditonton. Hanya kami aja yang nggak dapat apa yang kami pengen. Iya, secara untuk sebuah produk film yang sangat entertaining banget, film horor yang baik. Lebih baik daripada rata-rata mungkin film horor yang
seperti bilang aku senang banget sinematografinya. Tergarap dengan amat Tergarap dengan proper. Amat proper. Oke, sebenarnya itu aja. Itu aja ya. Kita nggak akan bicara lebih lanjut karena kita cukup kecewa nggak dapat lore-nya. Iya. Jadi kalau ada yang bilang ya kalian sih nyari lore ya, Iya. itu tujuan kita. Mau gimana lagi kan? Tujuan kita Iya, emang iya. itu. Kalau horornya mah ya udahlah. Gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di obrolan selanjutnya, di film horor selanjutnya di ruang ngobrol. Thank you. Thank you, bye bye.